Pada zaman dahulu kala, di dataran tinggi Andes yang megah, hiduplah suku-suku bangsa yang menjadi cikal bakal peradaban Inca. Mereka adalah masyarakat agraris yang sangat bergantung pada hasil bumi. Alam Andes yang terkadang keras seringkali membawa mereka pada masa-masa sulit. Suatu ketika, tanah mereka dilanda kemarau panjang yang mengerikan. Sungai-sungai mengering, tanaman-tanaman pangan seperti jagung dan quinoa layu, dan lumbung-lumbung mulai kosong. Kelaparan pun mulai menghantui setiap rumah, membawa kesedihan dan keputusasaan. Para tetua adat dan pemuka spiritual berkumpul, memanjatkan doa dan persembahan kepada dewa-dewa mereka, memohon agar kemarau segera berakhir dan kesuburan kembali ke tanah mereka. Anak-anak menangis karena lapar, dan para orang tua hanya bisa memandang dengan hati pilu. Hewan-hewan ternak pun mulai berguguran. Suasana muram menyelimuti seluruh negeri, dan harapan seakan memudar. Para petani telah mencoba menanam berbagai jenis tanaman yang mereka kenal, namun sia-sia. Tanah yang kering dan keras tak mampu menumbuhkan benih. Angin dingin dari puncak gunung menambah penderitaan. Mereka merasa seolah para dewa sedang menguji mereka. Keputusasaan mulai merayap ke dalam hati setiap individu. Dalam kondisi yang serba sulit tersebut, masyarakat terus berusaha. Mereka menggali sumur lebih dalam, mencari sumber air di tempat terpencil, bahkan mencoba memakan akar-akaran dan daun-daun liar. Namun, semua upaya itu belum mampu mengatasi bencana kelaparan yang meluas. Di tengah keputusasaan itu, beberapa orang bijak mulai merenung dan mencari petunjuk dari leluhur dan alam. Mereka percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya, dan mungkin ada karunia tersembunyi yang dapat menyelamatkan mereka. Mereka terus berdoa dan berharap akan datangnya pertolongan dari kekuatan alam dan dewata, sebuah keajaiban yang dapat mengembalikan kehidupan di tanah Andes. Dalam kepercayaan masyarakat Andes kuno, khususnya yang kemudian menjadi peradaban Inca, Dewa Matahari atau Inti adalah dewa tertinggi yang paling dihormati. Inti dianggap sebagai sumber kehidupan dan pemberi kesuburan. Selain Inti, mereka juga sangat memuliakan Pachamama, atau Ibu Bumi, dewi yang menguasai kesuburan tanah, panen, dan gempa bumi. Kepada kedua dewa inilah harapan terbesar masyarakat tertumpu di saat-saat genting seperti bencana kelaparan. Para pendeta agung dan pemimpin spiritual terus-menerus melakukan ritual sakral di kuil-kuil suci. Mereka mempersembahkan hasil bumi yang tersisa dan berdoa tulus kepada Inti dan Pachamama. Mereka memohon belas kasihan agar dewata berkenan menurunkan hujan dan mengembalikan kesuburan tanah. Menurut keyakinan, Inti melihat penderitaan rakyatnya dari singgasananya di langit. Hatinya tersentuh oleh doa tulus dan kesetiaan mereka. Inti kemudian berbicara dengan Pachamama, mencari cara membantu manusia yang dilanda kelaparan. Pachamama, sebagai ibu bumi, merasakan langsung betapa kering dan merananya tanah Andes akibat kemarau panjang. Pachamama kemudian menyampaikan kepada Inti bahwa ada sebuah tanaman istimewa yang tersembunyi di dalam dirinya, sebuah umbi yang mampu tumbuh di kondisi sulit dan memberikan makanan yang berlimpah. Tanaman ini belum dikenal oleh manusia, dan Pachamama bersedia menghadiahkannya sebagai wujud kasih sayangnya. Namun, manusia harus belajar cara menanam dan merawatnya dengan baik. Inti menyetujui gagasan Pachamama. Mereka berdua sepakat bahwa tanaman ini akan menjadi penyelamat bagi manusia di Andes dan generasi penerus mereka. Ini akan menjadi bukti kasih sayang dewata kepada umat yang taat dan tidak menyerah dalam menghadapi cobaan. Pertolongan dari langit, melalui Inti, dan bumi, melalui Pachamama, akan segera tiba. Setelah kesepakatan di antara dewata, sebuah perubahan mulai terasa. Di suatu pagi, para petani yang berjalan lesu di ladang kering dikejutkan oleh pemandangan tak biasa. Di beberapa petak tanah yang sebelumnya tandus, tiba-tiba muncul tunas-tunas hijau segar yang belum pernah mereka lihat. Tunas-tunas itu tumbuh cepat, seolah tidak terpengaruh oleh kegersangan. Awalnya, mereka ragu dan sedikit takut. Namun, rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Beberapa petani pemberani mendekati tanaman aneh itu dan mengamatinya.
Daunnya hijau subur dan batangnya tampak kokoh. Kabar tentang tanaman ini cepat menyebar. Para tetua adat dan pendeta datang melihatnya. Setelah merenung dan berdoa memohon petunjuk, mereka meyakini bahwa tanaman ini adalah jawaban atas doa, sebuah anugerah dari Inti dan Pachamama. Mereka merasakan energi positif yang terpancar. Masyarakat pun mulai merawat tanaman baru itu dengan penuh perhatian, meskipun belum tahu cara terbaik membudidayakannya. Setiap hari mereka mengamati pertumbuhannya dengan penuh harap. Seiring waktu, tanaman itu tumbuh semakin subur dan rimbun. Bunga-bunga kecil berwarna mulai bermunculan. Masyarakat semakin yakin bahwa ini adalah pertanda baik, hadiah langsung dari dewa-dewi yang mereka puja. Setelah beberapa bulan merawat tanaman tersebut dengan sabar, tibalah saatnya melihat hasilnya. Daun-daun tanaman mulai menguning dan layu, tanda siklus hidupnya hampir usai. Para petani, dengan hati berdebar, mulai menggali tanah di sekitar akarnya. Betapa terkejut dan gembiranya mereka ketika menemukan umbi-umbi berwarna di akar tanaman. Ukurannya bervariasi. Mereka belum pernah melihat umbi seperti itu sebelumnya. Dengan hati-hati, mereka membersihkannya. Salah seorang petani memberanikan diri mencoba sedikit umbi mentah. Rasanya aneh tapi tidak beracun. Kemudian, mereka mencoba merebus beberapa umbi. Aroma harum tercium, membangkitkan selera makan yang lama terpendam. Setelah matang, mereka mencicipinya. Rasa umbi rebus itu ternyata lezat, lembut, dan mengenyangkan. Seketika itu juga, sorak-sorai kegembiraan pecah. Mereka telah menemukan makanan baru, karunia dewata yang akan menyelamatkan mereka dari kelaparan. Umbi ajaib itu kemudian dikenal dengan nama Papa dalam bahasa Quechua, yang berarti umbi atau makanan pokok. Penemuan ini menjadi titik balik. Mereka menyadari betapa besar kasih sayang Inti dan Pachamama. Umbi ini tidak hanya mengenyangkan tetapi juga mudah tumbuh di kondisi tanah Andes yang keras dan iklim dingin. Ini adalah jawaban atas semua doa dan penderitaan. Nama Papa yang diberikan oleh suku Inca untuk umbi ini memiliki makna mendalam. Ia melambangkan kehidupan, harapan, dan berkah dari dewata. Kata Papa merujuk pada umbi secara umum, namun dalam konteks ini, ia identik dengan tanaman penyelamat tersebut. Nama ini menyebar seiring budidayanya di berbagai wilayah Andes. Ketika bangsa Spanyol datang ke Amerika Selatan pada abad ke-16, mereka menemukan tanaman ini dan membawanya ke Eropa. Di sana, umbi ini mendapat nama baru. Namun, di tanah asalnya, Andes, nama Papa tetap lestari dan dihormati. Bagi masyarakat pribumi Andes, Papa lebih dari sekadar makanan. Ia adalah bagian dari identitas budaya dan sejarah panjang mereka. Kata kentang yang dikenal di Indonesia kemungkinan bukan berasal langsung dari Quechua atau Spanyol, melainkan diduga serapan dari bahasa lain, misalnya Tionghoa. Di dunia barat, ia dikenal sebagai potato, yang dipercaya berasal dari kata batata, nama ubi jalar, dari bahasa suku Taino di Karibia, yang kemudian secara keliru diterapkan oleh penjelajah Eropa pada umbi dari Andes. Meskipun penamaan bervariasi, makna penemuan tanaman ini tetap sama, sebagai sumber pangan penting yang telah menyelamatkan jutaan nyawa dari kelaparan sepanjang sejarah. Di Andes, ia tetap menjadi simbol ketahanan pangan dan kearifan lokal dalam memanfaatkan karunia alam. Setiap kali memanen Papa, mereka teringat kisah leluhur dan campur tangan ilahi yang menyelamatkan mereka. Makna nama Papa juga mengingatkan akan pentingnya Pachamama, Ibu Bumi, yang menyediakan makanan dari dalam dirinya. Ini pengingat untuk selalu menghormati alam dan menjaga keseimbangan ekosistem, karena dari sanalah semua sumber kehidupan berasal. Kisah ini mengajarkan bahwa alam akan memberikan yang terbaik jika manusia mau belajar memahami dan merawatnya. Setelah penemuan Papa, suku Inca segera mempelajari cara terbaik membudidayakannya. Para ahli pertanian Inca, terkenal dengan sistem teras ring dan irigasi canggih, dengan cepat mengadaptasi teknik mereka. Mereka memilih lereng gunung yang mendapat sinar matahari cukup dan drainase baik.
Mereka juga mengembangkan berbagai varietas kentang, masing-masing cocok untuk iklim dan ketinggian berbeda. Konon, suku Inca membudidayakan ratusan, bahkan ribuan, varietas dengan berbagai warna, bentuk, dan rasa. Keanekaragaman genetik ini menjadi kunci keberhasilan mereka dalam memastikan ketahanan pangan di wilayah Andes yang beragam. Papa cepat menjadi makanan pokok bagi masyarakat Inca, melengkapi atau menggantikan jagung dan quinoa. Papa tidak hanya mudah tumbuh tetapi juga bernutrisi tinggi, memberikan energi bagi pekerja keras Inca. Lumbung-lumbung yang tadinya kosong kini terisi umbi papa. Selain dikonsumsi langsung, suku Inca mengembangkan teknik pengawetan kentang yang disebut chuno. Chuno dibuat dengan menjemur kentang di siang hari dan membiarkannya membeku di malam hari di suhu dingin pegunungan. Proses beku kering ini menghilangkan air, membuatnya bisa disimpan bertahun-tahun tanpa rusak. Chuno menjadi cadangan makanan penting saat paceklik atau bencana. Budidaya papa tidak hanya menjamin pangan tetapi juga memperkuat struktur sosial dan ekonomi Kekaisaran Inca. Surplus makanan memungkinkan mereka mendukung populasi besar, mengembangkan proyek infrastruktur raksasa, dan memperluas wilayah kekuasaan. Papa benar-benar menjadi tulang punggung peradaban Inca. Bagi masyarakat Andes, kentang bukan hanya tanaman pangan biasa. Ia dianggap sebagai anugerah suci dari Dewa Inti dan Dewi Pachamama, serta roh-roh alam. Oleh karena itu, kentang memegang peranan penting dalam ritual keagamaan dan upacara adat. Setiap tahap siklus tanam kentang, dari menanam hingga memanen, sering diiringi doa dan persembahan. Mereka percaya bahwa dengan menghormati kentang dan dewa-dewi yang memberikannya, panen akan melimpah dan tanah subur. Festival panen kentang dirayakan meriah, diisi tarian, musik, dan hidangan spesial dari kentang. Ini wujud rasa syukur atas karunia yang menyelamatkan mereka dari kelaparan dan memberikan kemakmuran. Para pendeta menggunakan kentang dalam ritual ramalan untuk memprediksi masa depan atau mendapatkan petunjuk. Bentuk, warna, atau jumlah mata tunas kentang tertentu diyakini memiliki makna simbolis. Kentang juga sering dijadikan persembahan di huaca atau tempat suci, sebagai tanda penghormatan kepada roh leluhur dan kekuatan alam. Kisah tentang asal-usul kentang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Cerita ini tidak hanya menjelaskan bagaimana mereka mengenal kentang, tetapi juga menanamkan nilai kerja keras, kesabaran, rasa syukur, serta penghormatan terhadap alam dan dewata. Kentang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya dan spiritual masyarakat Andes. Hingga saat ini, di beberapa komunitas adat di Peru dan Bolivia, kentang masih diperlakukan dengan penuh hormat. Mereka masih mempraktikkan ritual kuno terkait penanaman dan pemanenan, menjaga tradisi leluhur tetap hidup. Kentang adalah warisan berharga yang menghubungkan mereka dengan masa lalu dan sumber kehidupan di masa kini. Kisah tentang bagaimana kentang menyelamatkan suku Inca dari kelaparan adalah awal perjalanan panjang umbi ini mengelilingi dunia. Ketika penjelajah Spanyol tiba di Andes, mereka terkesan dengan kemampuan kentang tumbuh di berbagai kondisi dan nilai gizinya. Mereka membawa kentang ke Eropa, meskipun awalnya disambut ragu bahkan takut. Butuh waktu lama bagi kentang diterima sebagai makanan di Eropa. Banyak yang menganggapnya makanan ternak atau beracun. Namun, seiring bencana kelaparan di Eropa, orang mulai menyadari potensi kentang sebagai sumber pangan murah dan bergizi. Perlahan, kentang menjadi salah satu tanaman pangan terpenting di dunia. Dari Eropa, kentang menyebar ke seluruh dunia, termasuk Asia, Afrika, dan Amerika Utara, dibawa pedagang, misionaris, dan kolonis. Di setiap daerah baru, kentang beradaptasi dan menjadi bagian penting kuliner lokal. Saat ini, kentang adalah tanaman pangan nomor 4 terbesar di dunia setelah gandum, beras, dan jagung, dikonsumsi miliaran orang setiap hari. Warisan peradaban Andes dalam membudidayakan ribuan varietas kentang sangat berharga. Pusat Kentang Internasional, CIP, di Lima, Peru, menyimpan koleksi plasma nutfah kentang terbesar dunia, banyak dari varietas kuno yang dikembangkan di Andes.
Ini harta karun genetik penting untuk penelitian dan pengembangan varietas baru yang lebih tahan penyakit dan adaptif terhadap perubahan iklim. Kisah sederhana tentang tanaman ajaib di tengah bencana kelaparan di Andes telah memberikan dampak luar biasa bagi peradaban manusia. Kentang tidak hanya menyelamatkan satu suku bangsa, tetapi berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan global dan menjadi bagian meja makan seluruh dunia. Ini bukti nyata bagaimana anugerah alam, jika dikelola bijak, dapat membawa manfaat tak terhingga. Kisah legenda asal-usul kentang mengajarkan beberapa pesan moral berharga. Pertama, di tengah kesulitan, jangan berhenti berharap dan berusaha, serta selalu berdoa memohon pertolongan dari Sang Pencipta. Kedua, alam menyimpan banyak karunia tersembunyi yang bisa menjadi solusi, asalkan kita mau belajar, mengamati, dan menghargainya. Ketiga, rasa syukur atas nikmat membawa keberkahan. Dan terakhir, warisan pengetahuan dan kearifan lokal leluhur sangat berharga bagi generasi kini dan masa depan, penting untuk dijaga dan dilestarikan. Kita juga diingatkan menjaga keharmonisan dengan alam, karena dari sanalah sumber kehidupan kita berasal, dan keberkahan sering datang melalui penjagaan kita terhadap ciptaan. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.